kita dipimpin oleh seorang presiden yang baru. Seorang presiden yang sudah lama bercita-cita jadi presiden. Ya, lebihnya hampir 20 tahun, bayangkan. Dan hari ini saya mengangkat ayat Al-Quran tentang pentingnya kita taat kepada pemimpin. Karena itu ajaran Islam. Di dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, Allahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqat taqwa, fa innahu la najata wa la najaha wa la falaha fid dunya wal akhirah illa bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia Allah yang memberikan kita banyak nikmat. Nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung. Nikmat sehat, nikmat hidup aman, nikmat menikmati makanan, dan nikmat yang paling besar yang kita miliki mengalahkan dunia segala isinya, yaitu nikmat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat beriman kepada Allah. Karena nikmat iman ini kalau mau digadaikan, mau disetarakan, mau dibandingkan dunia dan segala isinya, apa isinya dunia ini? Emas, perak, seluruh benda-benda berharga dikumpulkan, lebih berharga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan iman, ada satu ibadah pahalanya mengalahkan dunia dan segala isinya. Ibadah, apalagi kalau iman. Ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu pahalanya lebih baik dunia dan segala isinya. Jadi kalau ada orang salat sunat sebelum salat subuh, di luar ada orang bagi-bagi mobil, bagi-bagi rumah, bagi-bagi pangkat jabatan, masih dikala dia yang dapat dunia ketimbang yang salat subuh, salat sunat sebelum salat subuh. Nabi mengatakan demikian. Ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ada juga hadis Nabi mengatakan, ya, mengajarkan Al-Qur'an, siapa yang mengajarkan Al-Qur'an dia lebih baik. Ya. Orang yang mengajarkan dan belajar Al-Qur'an dia lebih baik daripada yang lain. Sehingga itulah iman ini mesti dipelihara, mesti dijaga. Dan alhamdulillah kita dalam rangka menjaga iman itu hadir ke salat Jumat di periode pertama, Jumat pertama, ya, kita dipimpin oleh seorang presiden yang baru. Seorang presiden yang sudah lama bercita-cita jadi presiden. Ya.
hampir 20 tahun, bayangkan. Dan hari ini saya mengangkat ayat Al-Quran tentang pentingnya kita taat kepada pemimpin, karena itu ajaran Islam. Di dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Ulama mentafsirkan ini ayat, kalau kita mendapatkan ayat Al-Quran yang sebelumnya mengatakan seruan wahai orang-orang yang beriman, maka dua kemungkinan redaksinya setelahnya. Apa itu? Perintah yang sangat dianjurkan dikerjakan atau larangan yang sangat terlarang dikerjakan. Kalau ini perintah yang sangat dianjurkan dikerjakan. Apa itu? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Di sini menarik kata ulama. Disebutkan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dua-duanya menggunakan redaksi taat. Allah menggunakan redaksi taat kepada Allah, dan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi juga digunakan redaksi taat. Tapi tambahannya setelah itu, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Di sini mengandung banyak pelajaran bahwa seorang yang memimpin kita, pemimpin paling rendah itu adalah kepala rumah tangga. Orang tua kita, bapak kita itu harus ditaati. Apapun yang perintah orang tua kita mesti ditaati. Itu kepemimpinan paling rendah. Kemudian keluar dari keluarga, pemimpin lingkungan, RT RW. Kemudian naik lagi lurah atau kepala desa. Kemudian naik lagi bupati atau wali kota. Kemudian naik lagi gubernur, naik lagi kepada presiden. Dan inilah yang baru-baru kita saksikan. Ada ayat di dalam Al-Quran tentang pentingnya seorang pemimpin sabar, dan kita juga rakyatnya sabar. Ya, wa ja'alna a'immatan bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami angkat di antara mereka pemimpin a'immatan lamma sabaru, tatkala dia bersabar. Jadi syaratnya seorang menjadi pemimpin adalah bersabar. Makanya pidatonya kemarin presiden kita, kita harus mendoakan dia kebaikan. Karena pemimpin yang pro terhadap apa? Saudara kita yang dijajah. Dia mengutus tentara ke sana, membantu yang ditembak, membantu yang dibom. Iya, ketika dia menteri pertahanan. Dan dia mengutus baru-baru menteri luar negeri. Juga itu yang dibicarakan tentang bagaimana Palestina ini merdeka. Dia berpihak kepada agama Islam. Sehingga kita tidak boleh mendoakan jelek kepadanya. Sekalipun bukan itu yang kita coblos dulu. Sekalipun bukan itu yang kita pilih dulu. Kalau dia sudah sepakat, sudah resmi diangkat menjadi pemimpin, maka tidak ada jalan lain. Ajaran Islam mengajarkan kita taat kepada dia. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi? Usikum bitaqwallah azza wa jalla, as-sami' was-sami'i wat-ta'ah, walau kana amra alaika abdan. Kuwasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiatnya Nabi. Takut kepada Allah, dan hendaklah engkau menaati, taat, mendengar dan menaati. Sekalipun yang memimpin kamu, walau amra alaika abadan, seorang hamba sahaya. Yang memimpin kita seorang budak yang Allah takdirkan diangkat dia menjadi seorang memimpin. Karena kepemimpinan ini sangat penting.
Di dalam Islam itu diajarkan, tidaklah seorang berdua melakukan musafir, salah satunya harus diangkat menjadi pemimpin daripada perjalanannya. Kalau dia bertiga, salah satunya diangkat menjadi pemimpin mereka. Karena pemimpin ini mengarahkan kepada itu. Tapi ada kaidahnya di dalam Islam. Pemimpin itu boleh tidak ditaati pada saat apa kata ajaran kita? Ketika dia perintahkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia perintahkan kita berbuat dosa. Ketika diperintahkan kita untuk melanggar larangan-larangan Allah, maka dengan keyakinan ini kita ambil, tidak ada ketaatan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, ini seorang sahabat Nabi, ketika orang tuanya meminta dia, wahai Waqqas, Sa'ad, keluar kau daripada ajaran Muhammad. Kalau kau tidak mau keluar, saya tidak akan makan sepanjang hari, saya akan bunuh diri. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai orang tuaku, kalau engkau punya nyawa 100 dan nyawa itu keluar satu persatu demi untuk melarang saya menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya membiarkan nyawa itu satu persatu keluar sampai 100. Ya, asal saya tidak meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu penting jamaah salat Jumat rahimakumullah, apalagi baru saja kita dikaruniakan pemimpin, disaksikan oleh banyak mata berjuta. Satu kewajiban kita adalah mendoakan dia. Mendoakan dia supaya sehat, mendoakan dia supaya panjang umur, mendoakan dia supaya Allah beri petunjuk hidayah, mendoakan dia agar dia tidak dibisiki oleh orang-orang jahat. Ada doa Nabi, dia mengatakan, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami adalah pembisiknya orang-orang baik. Kenapa najahat itu Fir'aun? Kenapa najahat itu Namrud? Karena yang bisik dia adalah orang-orang jahat. Haman, ketika Fir'aun mimpi, dia bermimpi didatangi api yang membakar rumahnya dan rumah orang-orang Koptik. Jadi itu Fir'aun bangsa Koptik. Mimpinya itu dihantui dirinya ini Fir'aun. Lantas nak kumpulkan tukang bisik-bisiknya semua. Wahai tukang bisikku, saya bermimpi melihat api dari arah Baitul Maqdis, dan itu membakar rumahku dan rumah orang-orang Koptik, bangsa Koptik. Lantas Haman, penyihir-penyihir, pembantu-pembantu tukang bisik Fir'aun ini mengatakan, wahai Tuan, itu tafsirannya adalah akan ada nanti seorang pemuda dari Bani Israel yang akan mengambil kerajaan, yang akan merampas singgasanamu, yang akan mengambil kekuasaan. Maka apa yang terjadi? Kalau begitu apa saranmu? Tukang bisik yang jahat ini mengatakan, tidak ada jalan lain. Karena dia adalah laki-laki, maka Anda harus mengeluarkan kepres, keputusan Presiden Fir'aun, Raja Fir'aun. Apa? Seluruh anak laki-laki dibunuh, dimusnahkan. Maka semenjak keluar perintah itu, seluruh anak laki-laki Bani Israel dibunuh. Dan itulah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Olehnya itu kalau kita menjadi pemimpin jamaah, pemimpin apapun, lingkup paling rendah rumah tangga, ya. Kalau kita kepala rumah tangga yang biasa bisikan itu adalah istri. Ada juga pembisik istri jahat. Siapa dia? Namanya Ummu Jamil. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu, sayasla naran zatal lahab wa amra'atuhu. Itu disebut di dalam Al-Quran. Wa amra'atuhu hammalatal khatab. Dan istrinya
amra'atuhu, yang mengobarkan permusuhan, hammalatal hatab, dia membisikkan keburukan kepada Abu Jahal, bilang bunuh Muhammad, hancurkan Muhammad. Sehingga itu juga penting kalau kita nanti mau beristri, cari juga istri yang baik, istri yang saleh. Kalau kita jadi lurah, kepala desa, jadi camat, harus juga yang bisik kita, orang-orang sekitar kita adalah orang baik, karena itu mencerminkan nanti kebijakan-kebijakan kita. Oleh karena itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat ini menjadi penegas bahwa kita mesti taat kepada pemimpin yang baru saja dilantik, baru dikukuhkan. Salah satu perintahnya, salah satu peringatannya adalah korupsi. Saya juga Pak ini pendakwa di penjara. Saya melihat itu orang-orang yang korupsi yang masuk penjara, dicopot jabatannya, padahal dia bupati, padahal dia wali kota, padahal dia gubernur. Olehnya itu Pak, kalau kita jadi pemimpin jangki serakah, elok mana ngidialah. Memang pada saat itu menjabat kau 1 bulan, 2 bulan, 2 tahun, tapi kalau bertumpu itu dana-dana korupsi kau ambil, beranjak naik, akhirnya apa yang terjadi? Ketahuan, diborgol, hilang itu kemuliaan. Demi Allah Pak, dilihat itu di televisi. Hebat waktu dia jadi lurah, hebat dia jadi camat, hebat dia jadi bupati, hebat dia jadi wakil gubernur, jadi menteri. Kebiasaannya dia menampung harta korupsi, nah bawa ke Jakarta, diborgol, diponis 10 tahun, di usia 10 tahun, 70 tahun. Kita kira bagaimana itu Pak? Saya peringati ini Pak, ini kebiasaan mengambil hartanya rakyat itu Pak, penyakit. Kalau mau lihat pemimpin yang sukses, contohlah di sekitarnya Nabi Muhammad sallallahu. Dia tidak memanfaatkan jabatannya untuk kekayaan. Ada sahabat Nabi namanya siapa? Ubaidillah bin Jarrah, tidak ada pintu rumahnya. Ketika Umar bin Khattab berkunjung ke Damaskus, di Damaskus dia menjadi pemimpin. Dia bertamu di rumahnya. Satu jina lihat hartanya apa? Cuma pedang yang bersandar di dinding. Kemudian panggil orang-orang di situ di Damaskus, bagaimana pendapatmu tentang kepemimpinannya ini Ubaidillah bin Jarrah? Rakyatnya mengatakan, wallahi dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Dia rumahnya selalu terbuka 24 jam. Ubaidillah bin Jarrah pakaiannya tidak pernah mengkilap. Ditanyalah Ubaidillah bin Jarrah, apa hartamu? Bilang, inilah saya diperintahkan oleh Nabi untuk hidup sederhana. Maka ketika Umar bin Khattab sedih melihat kondisinya gubernur ini di satu negara namanya Damaskus, Syria, Umar bin Khattab memberikan dirham 1 kantong. Bilang, kutinggalkan kalian ini untuk kehidupanmu, untuk hajatmu, pakai untuk perbaiki rumah. Setelah Umar bin Khattab pergi, apa yang dilakukan Ubaidillah bin Jarrah? Seluruh 1 kantong harta itu yang dikasih dirham itu, tidak ada yang tinggal. Nabi bagikan semua fakir miskin, janda-janda, orang-orang lemah di antara mereka. Begitulah seperti pemimpin. Kalau ada orang memimpin, beli rumah di sana, beli rumah di sana, sementara gajinya sudah jelas, yakinlah. Saya hanya memberi peringatan. Saya Pak melihat seorang bupati dicopot jabatannya, mati dalam penjara. Saya pendakwanya Lapas Gunung Sari Makassar. Di situ orang-orang hebat, memerintah. Di situ tadi jamaah saya. Saya pendakwanya, ada wali kota jamaah saya, ada bupati. Makanya khutbah seperti ini jarang Anda dengar, tapi saya sampaikan peringatan keras Pak. Kalau biasa ki malah doi nama rakyat masiri itu mat. Iya. Karena itu uang haram. Makanlah secukupnya, hiduplah sepantasnya. Karena tidak mungkin engkau mati miskin kalau kau pemimpin. Tapi ada orang hidupnya apa? Mengikuti hawa nafsunya.
Dia ada mobilnya satu, nah belikan lagi istrinya, anaknya juga minta. Akhirnya besar pasar daripada tiang, akhirnya dia melakukan penyelewengan jabatan. Ini peringatannya presiden kita, dan itu perintah agama. Dan saya sebagai pendakwah, saya peringatkan kepada jamaah, karena salah satu untuk sukses menjadi pemimpin itu hidup sederhana, jangan serakah. Karena kalau diangkat ini menjadi pemimpin orang, kita yang memberi, bukan kita yang mengambil dari mereka. Karena kalau terbiasa mengambil bukan hak kita, nanti penghujung-ujungnya kalau ada dibilang su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Ada jaga juga su'ul khatimah menjadi pejabat, capakna jabatannya, diborgol, dikasih pakai rompi warna orange, dimuat di media-media. Nak mapekoroni Pak Tega ilo ditaruh siri. Di mana mau disimpan rasa malu kita? Olehnya ini saya memberi peringatan supaya kita ini taat kepada pemimpin yang baru saja dilantik adalah Prabowo, dan kita doakan dia semoga Allah beri kesehatan dan kekuatan, diberi dia hidayah. Terakhir jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah masuk musim hujan. Ada dosa yang biasa tidak sengaja kita ini masyarakat tentang musim. Apa itu? Mencela hujan. Kalau tinggal di Indonesia pasti dapat dua musim. Apa itu? Musim kemarau dan musim hujan. Di mana letaknya orang berdosa ketika musim hujan? Ketika dia mengatakan batena bosi. Bosi sih. Tidak boleh Pak itu. Karena kita menolak nikmat Allah itu hujan. Aku kasih tahu baru-baru ini berapa kecamatan di Maros ini kekeringan. Kekeringan di Bontua, di Lau, termasuk sebagian di Turikale, di Makassar, dibawakan tangki-tangki. Iya. Lantas ada orang yang tidak suka hujan. Paling baik ajaran agama kita kalau musim hujan berpahala, mendulang pahala. Apa ajaran Nabi kalau datang hujan? Kalau hujan turun diperintahkan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu dibaca. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Itu terus dibaca. Doa itu sepanjang hujan, itu doa kita dibaca. Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mencela bos iseng, hujan iseng. Tidak boleh, karena termasuk kita menolak nikmat Allah itu. Sementara hujan itu, kalau tidak ada hujan mana bisa panen 3 kali di Maros ini? Mana bisa ada nasi di rumah kita? Sehingga itulah penting kami sebagai khatib menyampaikan hal-hal keliru di tengah masyarakat, supaya kita buang itu kebiasaan buruk, mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan, yang sangat kita inginkan, air yang sudah lama dinanti-nanti. Dan air hujan itu apa kata Allah? Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Dari antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia memperlihatkan kalian petir, kilat. Sebagai apa itu tujuannya kilat itu? Khaufan wa tama'an, sebagai pemberi rasa takut dan harapan. Apa harapan? Kalau sudah ada mi petir guntur itu Pak bilang mi petani, "Woi, elo ni bosi, mau mi hujan." Beberapa hari yang lalu Pak saya dengar belum ada hujan di Maros. Ku dengar itu kilat petir. Langsung bilang saya sama jamaah masjid saya, elo ni bosi, alhamdulillah. Itulah makna ayat ini. Khaufan wa tama wa yunazzilu minas sama'i ma', dan Dia Allah menurunkan dari langit itu air. Apa gunanya air itu? Payuhyi bil arda ba'da mautiha, menghidupkan bumi setelah matinya. Yang tadinya itu rumpuh kering, tanaman-tanaman meranggas, tidak bisa dia hidup. Payuhyi bihil arda ba'da mautiha, menghidupkan bumi setelah mati. Olehnya etika kita ketika musim hujan berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah. Kalau hujan keras, ada
juga doanya, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wad dirabi wal jibali wasyajarati wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan hanya di atas kami. Turunkanlah hujan di gunung-gunung, di lembah-lembah, dan di tempat tumbuhnya tanaman-tanaman. Kalau ada petir, ini juga penting. Karena ada orang mati gara-gara petir. Kalau kita naik motor, jangan singgah di bawah pohon yang tinggi. Iya, kalau hujan kipas, jangan bernaung di bawah pohon yang tinggi. Karena pernah ada orang mati di bawah pohon yang tinggi. Kenapa? Di atasnya itu pohon disambar kilat, di bawahnya hangus karena menjadi loncatan listrik. Jadi kalau ada petir, apa dibaca? Wa yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifati. Bertasbih petir dan malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu. Dan kalau selesai hujan, ada doanya juga. Apa doanya kalau selesai hujan? Mutirna bifadlillahi wa birahmati. Kami diberi hujan oleh Allah karena karunia rahmatnya. Inilah etika kita ketika datang musim hujan. Tidak boleh kita celah hujan, bilang bosi si batena bosi. Jangan kikupur nikmat, karena hujan itu karunia Allah, tidak boleh kita tolak. Terakhir jamaah, karena ini pilkada, saya minta, saya dai di kepolisian, jangan nanti mau terhasut. Kalau dikalai ke dukungan tak, jangan mau dikompak-kompai pergi merusak, membakar. Karena pilkada paling parah itu di Sulawesi Selatan. Saya tulis di disertasi saya, pilkada Palopo. Ada anak muda diprovokasi pergi membakar, ngebakar kantor wali kotanya, ngebakar kantor-kantor pemerintah, dikalai dudukan. Jangan. Karena kalau ada berbuat kerusakan, pasti dia diborgol dan sesekali Pak Gangkanya masuk di penjara. Cukup kita mendoakan, ya Allah karuniakanlah kami pemimpin yang takut kepada Engkau, yang sayang kepada kami. Kita jangan mau melanggar hukum, jangan mau menjelek-jelekkan orang di media sosial. Berdoa kepada Allah supaya nanti kita dikaruniakan, ya, pemimpin di wilayah kita ini pemimpin yang saleh, dan juga gubernur juga pemimpin yang taat kepada Allah dan sayang kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal amali wal adwa wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma dafa'annal gala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wasyuyufal mukhtalifa wasyada'idal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hadza biladina Indonesia amma wa Sulawesi Janubiyah khassa wa maros aminan
mutmainnan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizzal Islam wa توكلت وإليه أنيب